Siapa sih yang suka dengan kata menunggu? Kita kalau bisa tidak perlu melewati fase menanti. Kalau perlu, kita langsung mendapatkan apa yang memang kita inginkan. Tapi itulah, hidup ini juga diwarnai dengan apa yang disebut sebagai fase menanti. Anda mau naik pesawat harus menanti saatnya ketika boarding. Anda misalnya juga berbelanja harus antri untuk sampai kepada kasir kalau memang lagi banyak pengunjung. Bahkan juga dalam kehidupan ini pun kita mengalami misalnya untuk menjadi orang yang sukses kita pun harus menanti. Untuk dapat membangun keluarga yang indah dan bahagia membutuhkan juga penantian. Kita harus melewati tahun-tahun dengan sabar sambil berjuang di dalamnya untuk membangun kehidupan kita. Dan menanti bisa menimbulkan kejenuhan, kebosanan, dan orang mulai merancang sesuatu yang mungkin justru akan merusak kehidupannya. Mungkin kalau Anda ingin membangun karir yang bagus, Anda ingin menjadi orang yang mapan, Anda mulai berpikir tentang hal-hal yang justru keliru yang dapat menghancurkan kehidupan Anda pada akhirnya. Maka hidup ini juga membutuhkan kesabaran dalam penantian, ketekunan dalam penantian. Jangan sampai terjadi bahwa karena kita kehilangan kesabaran dan ketekunan, maka semua yang kita perjuangkan menjadi sia-sia. Kita bisa mengambil contohnya dari kitab Keluaran hari ini ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Harun menanti Musa turun dari Gunung Sinai membawa apa yang menjadi perintah Allah bagi mereka. Mereka berpikir Musa sudah entah berada di mana dan apa yang terjadi dengan dia. Mereka pun tidak tahu. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat patung lembu emas. Sesuatu yang sangat besarlah dosanya di hadapan Allah. Sehingga Musa begitu marah ketika melihat mereka dan menghancurkan loh batu, tempat di mana dia menuliskan 10 perintah Allah tersebut. Lihatlah, Musa pun mengalami bahwa dia kehilangan kesabaran melihat bangsa Israel. Tetapi ini yang sangat penting bagi kita, kita bisa belajar. Tekunlah menanti, sabar. Kalau waktunya belum tiba pun tetap sabar. Pada saatnya jika Anda bersabar, Anda akan melihat juga apa yang Anda nantikan itu dapat terjadi. Atau mungkin Tuhan menyatakan rencananya dengan cara yang berbeda seperti yang mungkin Anda tidak pernah bayangkan. Dan mungkin kita juga bisa belajar kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita kehendaki terjadi. Bersabarlah, jangan meledak dalam kemarahan. Bukankah sayang dan sia-sia kedua loh batu yang telah berisi 10 perintah Allah tersebut yang telah dibuat oleh Musa dengan susah payah. Ketika berjumpa dengan Allah, semua itu dia tuliskan dan dia harus kembali ke atas gunung untuk memohon pengampunan dari Allah bagi bangsa Israel yang telah berdosa tersebut. Dan Anda bisa bayangkan, Allah itu penuh belas kasih dan sabar kepada kita. Dan bagaimana kita bersikap dan bertindak dalam hidup, itulah yang akan kita tuai pada akhir kehidupan kita. Seperti kata Allah kepada Musa, namamu tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan, dari kitabku, tetapi orang yang berdosa itulah yang akan kuhapus dari kitabku. Allah memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk memilih mengikuti Allah dengan setia atau memilih untuk meninggalkan dirinya. Allah selalu penuh kesabaran. Allah tidak mengadili kita. Kitalah yang sebenarnya mendatangkan pengadilan itu atas diri kita sendiri. Jadi, tekunlah di dalam kesabaran. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak Anda kehendaki saat ini, tetaplah sabar dalam menanti dan terus percayakan semua kepada kebaikan dan cinta Tuhan. Sabdalah telah diwartakan kepada kita, semoga terpenuhi dalam hidup saudaraku sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.